Orang-orang Arab itu hijrah mereka sebelum tahun 900-an itu tidak terlalu banyak. Sejak tahun 1850-an baru mulai banyak orang-orang Hadramut yang datang ke Indonesia. Kebanyakan orang Arab yang datang ke Indonesia ini dari Hadramut. Karena apa? Yang pertama karena kehidupan di Hadramut sangat susah. Apalagi Hadramut dulu dijajah sama Inggris. Sehingga banyak orang-orang Hadramut yang keluar. Bukan cuma ke Jawa. Mereka juga ke Amerika, kemana. Mereka pokoknya meninggalkan negerinya. Karena faktor politik, negeri, dan ekonomi. Akhirnya mereka sampai ke Indonesia. Dan di Indonesia ada dua grup yang datang ke Indonesia. Alawiyun, mereka adalah saudara-saudara kita yang mengaku keturunan dari Ahlul Bait, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita percaya enggak? Ya percaya. Mereka ngaku mereka keturunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mereka punya pohon nasab, ya silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir ini di sosial media menjadi sorotan publik adalah nasab Ba'alawi di Indonesia. Katanya ada pihak yang menyatakan bahwa nasab para habib di Indonesia itu terputus kepada baginda Nabi. Hal ini membuat gelisah para ulama-ulama Nusantara, ingin mencari tahu, mengkaji kembali tentang nasab Ba'alawi di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita dengar penjelasan para tokoh yang berpengaruh di Indonesia. Mari simak videonya dengan baik. Kalau misalkan tesnya, misalkan kita menggunakan metodologi yang lebih modern, misalkan tes DNA gitu kan, ya ternyata kan mereka keturunan Pakistan, keturunan India, Yaman, bukan Yaman, bahkan keturunan India. Jadi bahkan Arab pun jauh sebenarnya. Jadi Arab tuh di bawah 20%. Jadi kemungkinan Arabnya itu di bawah 20%. Jadi kalau misalkan di Arab itu kan ada keturunan Quraisy misalkan, itu sampai sekarang kan masih ada gitu, atau Houthi kan yang kemarin itu kan. Nah, itu kan sebenarnya mereka juga punya catatan gitu. Nah, kalau misalkan yang Rabithah Alawiyah ini tes versi DNA-nya dengan Bani Hashimi, Bani Quraisy yang ada di sana, yang keturunan-keturunan yang di Arab itu udah jauh banget gitu. Udah gak bisa ditemukan atau sangat sedikit persentasenya untuk mendekati itu gitu. Apakah keturunan Rasulullah SAW terputus? Bila tidak, siapa dan di mana keturunan Rasulullah SAW, dan siapakah wali songo ada di Indonesia, dan siapa para habib yang terdapat di Yaman atau Indonesia dan lain-lain? Keturunan Nabi SAW tidak terputus. Ada keturunan Nabi SAW, dan kita selalu membaca di dalam tahiyat kita kan, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kata-kata wa ala ali Muhammad itu berarti keluarganya Nabi SAW, istri-istrinya, anak-anaknya, tidak terputus itu. Ada riwayat lain juga sanadnya hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bunyinya Allahumma salli ala Muhammadin wa azwajihi wa dzurriyyatihi. Ya Allah, berikanlah salam dan salawat kepada Nabi SAW dan istri-istrinya juga keturunannya. Jadi keturunan Nabi tidak terputus, memang ada. Hadis tentang Imam Mahdi yang akan keluar di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan keluar dari keturunanku, gitu kan? Begitu. Orang yang sama dengan namaku, sama dengan poster tubuh dan paras wajahku. Kata sebagian ulama hadis dari turunan Hasan radhiyallahu anhu. Sama mukanya Nabi, sama kulitnya, sama namanya Muhammad bin Abdullah, tapi tidak sama dengan akhlakku. Karena mungkin tidak mungkin sama dengan akhlak Nabi SAW. Yang akan keluar dari Madinah, lalu ke Mekah dan dibaiat oleh 300 orang, kemudian dia menuju ke negeri Syam, sampai di masjid yang terkenal dengan Menara Putih, Masjid Menara Putih. Di sana dia mau sholat asar, kemudian turunlah Isa alaihissalam dan menjadi makmum
ya, kepada dia, lalu kemudian bersama-sama ke Palestina. Tentu ini riwayatnya panjang, saya ringkaskan. Tapi di sini ada perkataan Nabi SAW yang mengatakan akan keluar dari keturunanku. Jelas ada keturunan Nabi SAW, gitu kan? Jadi ini tidak mungkin terputus kalau yang saya tahu. Kalau siapa keturunan Nabi SAW, ya siapa saja yang punya jalur nasab kepada Nabi SAW, gitu kan? Siapa saja. Ya memang kalau dia punya sanad, memang dia memang nasab, masuk jalur nasabnya, dia bilang saya, ayah saya namanya fulan, kakek saya namanya, dan sampai ke Nabi SAW, ya itu berarti keturunan Nabi SAW. Berlaku itu. Dan saya tahu kalau di Indonesia ini, atau hampir di seluruh dunia ya, yang biasa diberikan julukan dengan habaib, atau dipanggil habib, itu memang mereka punya jalur. Mereka punya jalur keturunan yang langsung ke Nabi. Menurut bahasa yang saya tahu dari teman-teman ini, itu memang sudah ditulis, memang dijaga jalur nasabnya. Kalau memang betul ya berarti mereka keturunan Nabi SAW. Dan itu tidak dipungkiri. Ya, mau di Yaman, kamu di Indonesia, kamu dimanapun, karena memang Nabi SAW memastikan ada keturunannya. Ya, kan? Ada keturunannya. Cuma ini mumpung kan ada pertanyaan seperti ini, saya ingin mengirim risalah saya dan melalui ceramah ini mudah-mudahan Allah ikhlaskan niat kita kepada para habaib, para saudara-saudara kita yang mengaku turunan Nabi SAW. Yang kami harapkan sebagai pengikut Nabi Muhammad SAW, antum ini, para habaib, berada di saf awal membela kakek antum. Gitu. Mestinya begitu. Para habib-habib yang terhormat, dan wallahi saya bersumber dari mimbar ini, kita ini mencintai Nabi SAW dan mencintai keluarganya dan keturunannya. Tidak ada yang kita benci. Ahli sunnah wal jamaah wajib mencintai keluarga Nabi SAW dan juga keturunannya. Kalau antum punya jalur nasab kepada Nabi SAW, antum orang yang paling pantas untuk kami cintai, dan kami selalu membacakan salawat untuk antum pada saat sholat. Tetapi yang sering tersebar di masyarakat, malah antum kebanyakan, tidak, ada orang-orang yang malah jauh dari ajaran kakeknya sendiri Nabi Muhammad SAW. Kenapa ini? Mestinya antum berada di saf awal, bukan malah orang-orang yang jauh dari keturunan Nabi SAW. Mestinya antum yang berada di saf-saf awal membela, mempertahankan kemurnian sunnah kakek kalian, Nabi Muhammad SAW. Ini enggak kita temukan, banyak orang-orang yang bukan dari keturunan Nabi SAW mempertahankan kemurnian. Rasulullah kerjain, kita kerjain, tidak dikerjain, kita tidak kerjain. Datang orang yang mengaku habib ini lalu melawan nih. Seakan-akan, kamu ini ngarang-ngarang. Kami punya madhab sendiri. Ini kenapa, akhi? Ya, itu. Maka risalah yang saya sampaikan, semoga Allah ya memuliakan kita semua dan termasuk turunan Nabi SAW, karena kita wajib mencintai mereka, dan justru karena kita cinta kepada mereka kita sampaikan ini. Mestinya antum yang berada di saf pertama, ikhwani. Mestinya antum yang berada pertama, wahai akhwati, yang dipanggil habaib, yang dipanggil syarifah. Ini semua mestinya ada di saf-saf awal membela ajaran kakek kalian. Jangan lagi malah antum yang menjadi pentolan Syiah, yang mencaci maki istri Nabi, istri kakeknya dicaci maki kok diterima, gitu kan? Yang mengkafirkan para sahabat Nabi, orang-orang yang menjadi sahabat. Kalau antum sendiri bersahabat dengan orang-orang, kemudian sahabat antum dicela, berarti sebenarnya antum juga lagi dicela, antum salah pilih teman dong, gitu kan? Mestinya harus kita ini, antum ini harus yang di saf pertama, yang membela itu. Semua sahabat Nabi, semua istri Nabi harusnya dibela. Nggak bisa. Itu istri kakek kami dan ummahatil mu'minin. Allah sebutkan dalam Al-Quran begini, para sahabat Nabi Allah ridho kepada mereka. Mestinya antum yang pertama. Kami ini mendukung itu. Mestinya kan begitu. Jadi ini semestinya memang sampai kepada para habaib kita, yang tentunya kita mencintai mereka karena diperintahkan dalam agama kita. Allahu a'lam. Itu yang saya ketahui. Kalau masalah Wali Songo ini saya nggak tahu terus terang. Ya. Saya tidak terlalu banyak membaca sejarah tentang mereka. Saya cuma tahu mereka adalah dai-dai. Allahu a'lam apakah memang mereka itu dari turunan Nabi SAW juga, saya tidak tahu. Ya, mungkin antum bisa kembali kepada teman-teman dai dan ustadz yang lebih memahami masalah itu. Sehat, doain terus sehat ya teman-teman. Abi panjang umur, satu walafiat, amin. Abiku lagi ramai soal Habib. Beberapa kali sih ramai soal Habib, cuma yang sekarang Nana mau kita bahas soal itu di Syihab-Syihab ini. Habib atau orang yang memiliki garis keturunan dengan Rasulullah SAW. Ramai jadi pusat perhatian netizen, bahkan ada yang juga jadi kontroversi dan pro kontra di mana-mana soal Habib ini, atau orang yang dipercaya memiliki garis keturunan dengan Nabi. Tapi memang kedudukannya seperti apa, Bi? Memang ya ada orang-orang yang punya garis keturunan langsung dengan Rasulullah SAW?
Ada. Buya Hamka juga dulu pernah bicara bahwa itu ada, di Indonesia ada. Nah, sekarang begini, kita lihat. Memang ada bangsa-bangsa, ada masyarakat yang memberikan perhatian yang besar menyangkut garis keturunan. Kita berkata sekarang, ratu-ratu Inggris itu ada garis keturunannya. Nah, demikian juga halnya dengan Nabi, itu ada garis keturunannya. Bahwa garis keturunan, dinamai garis keturunan Nabi itu adalah anak cucu beliau melalui Sayyidah Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang berkata itu kan dari Fatimah, mestinya kan garis keturunan dari laki-laki. Dijawab begini, Nabi menjadikan itu dari Fatimah. Karena Nabi Isa pun dinamai putra Maryam. Jadi ada, itu terpelihara. Memang orang berkata apa buktinya? Bukti yang paling konkret adalah sejarah. Mereka yang datang ke Indonesia ini itu umumnya datang dari Hadramaut. Kakeknya sebelum sampai ke Hadramaut tadinya ada di Irak. Kemudian dia berhijrah dari Irak. Berhijrah dari Irak bukan untuk mencari nafkah ke Hadramaut. Karena dia kaya raya di Irak. Hadramaut gersang. Tapi dia datang untuk mengajarkan agama. Untuk mempersatukan masyarakat. Putra-putranya melanjutkan misinya sampai kepada seorang yang dinamai Al-Faqihil Muqaddam. Al-Faqihil Muqaddam ini sosok yang diistilahkan mematahkan pedang. Kami tidak akan melakukan kekerasan apapun. Kami berdakwah dengan akhlak yang baik. Keturunannya inilah sebagian yang datang ke Indonesia. Bukan untuk mencari nafkah. Untuk menyebarkan Islam. Untuk menyebarkan Islam. Tidak dengan pedang. Tidak dengan pedang, tidak dengan kekerasan. Mereka tidak bisa berbahasa daerah Indonesia, bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, tetapi bagaimana mereka bisa mempengaruhi masyarakat melalui akhlaknya. Nah, jadi tidak mengenal kekerasan, tidak mengenal makian. Nah, inilah yang berlanjut. Mereka berdakwah di sini sampai meninggalkan keluarganya. Sampai di Indonesia, orang-orang Indonesia itu Jawa, Sumatera, di mana-mana dinamai akhwal, saudara ibu kami. Penghormatannya, ini saudara ibu kami. Di sinilah mereka kawin-mawin, di sinilah lantas lahir ini tadi. Garis keturunan yang lain sampai sekarang. Ini yang mestinya mengikuti jalur kakek-kakeknya ini, mengikuti jalur Nabi yang menyebarkan toleransi, yang menyebarkan akhlak. Ya, karena itulah sebabnya orang menamai mereka Habib. Itu sebabnya Habib yang mencintai dan dicintai. Itu artinya? Itu arti Habib. Habib itu kata dia mencintai, sehingga dia dicintai. Kalau cuma mau dicintai, tidak mau mencintai, ya bukan Habib itu dong. Kita harus mencintai masyarakat kita. Dan cinta itu tercermin dalam perlakuan kita yang baik. Kalau menegur dengan tegur sapa yang baik, tidak maki, tidak menyerang, dan sebagainya. Itulah yang digambarkan oleh para habaib, para leluhur kita ini. Yang boleh jadi sebagian kecil sekarang melupakan itu.